Oke, mungkin masih banyak di antara kalian yang masih bingung atau bahkan nggak ngerti sama sekali nih cara melakukan setting atau adjustment pada jam tangan G-Shock kalian. Dan yang lebih parahnya lagi nih guys, banyak yang sudah punya G-Shock hampir 5 tahun, tapi belum bisa melakukan perubahan kecil seperti adjust waktu ataupun kalender. Hal ini terbukti dengan cukup seringnya kami menerima pertanyaan, baik itu melalui WhatsApp ataupun dari media sosial IndoWatch. Sebenarnya cara yang paling gampang adalah membaca buku manual yang telah disediakan oleh Casio pada setiap paket jam tangan yang kalian beli. Ya, tapi mungkin saja sebagian dari kalian telah kehilangan buku manualnya, ataupun sebagian merasa terlalu malas untuk membaca buku manualnya karena terlalu tebal atau berbahasa Inggris yang susah dimengerti. Tapi kayaknya alasan nomor 2 nih yang paling banyak kami temukan. Untuk itu kami akan memberikan sedikit tips agar kalian bisa menguasai penyetingan jam tangan G-Shock kalian dalam waktu 5 hingga 15 menit. Tapi perlu kalian ketahui, tidak semua G-Shock memiliki cara penyesuaian yang sama. Sebagian bahkan memiliki posisi tombol yang berbeda. Tapi untuk video kali ini kami akan menghadirkan beberapa jam G-Shock dengan model yang paling umum. Oke, jadi yang pertama dan yang paling penting untuk kalian ingat adalah tombol adjust dan tombol mode. Biasanya kedua tombol ini berada pada satu sisi yang sama, dengan posisi tombol adjust berada di atas tombol mode. Letak yang paling umum dari kedua tombol ini adalah pada sisi pukul 9 atau pada posisi tangan kiri kalian. Tapi sebelum memulai, pastikan jam G-Shock kalian berada pada posisi home setting, bukan pada posisi alarm, timer, stopwatch, atau yang lainnya. Home setting ini biasanya menunjukkan jam digital pada G-Shock kalian. Dan untuk melakukan penyetingan, wajib dimulai dari tombol adjust, yaitu dengan cara menahan tombol tersebut selama 2 detik hingga terdengar suara bip 1 kali. Dan ada bagian yang berkedap-kedip pada LCD jam G-Shock kalian. Tapi ingat guys, kalau kalian menahannya terlalu lama, pada beberapa model G-Shock akan menampilkan tampilan haset yang jika kalian tidak mengerti bisa mengacaukan posisi jam analog dan digital. Ciri khasnya biasa terdengar bunyi bip 2 kali dan ada tulisan haset. Dan jika kalian tidak sengaja masuk pada mode ini, segera keluar dengan menekan tombol adjust 1 kali. Dan selalu ingat guys, bagian atau mode yang berkedip atau bergerak pada LCD, artinya bagian itu pada posisi yang bisa kalian setting. Dan tidak semua G-Shock akan menampilkan mode atau bagian berkedip yang sama setelah kalian menahan tombol adjust selama 2 detik. Jadi selalu cek mode apa yang berkedip tersebut, misalnya mode zona waktu atau mode lainnya. Apabila mode zona waktu yang berkedip atau bergerak, perhatikan apakah zona waktu tersebut telah sesuai dengan zona waktu tempat tinggal kalian. Contohnya zona waktu pada jam tangan G-Shock ini adalah Tokyo, di mana waktunya lebih cepat 2 jam dibandingkan Jakarta. Dan sayang sekali zona waktu Jakarta tidak ada pada sebagian besar jam tangan G-Shock. Jadi kita akan mengambil dan mencari zona waktu Bangkok yang memiliki zona waktu yang sama dengan Jakarta. Dan untuk urusan pilih memilih, kita tinggal menggunakan 2 tombol lain yang berseberangan dengan posisi tombol adjust dan mode. Gunakanlah salah satu dari kedua tombol tersebut untuk mendapatkan data yang sesuai. Setelah berhasil mendapatkan zona waktu yang kita inginkan, kita tinggal keluar dari mode penyesuaian dengan menekan tombol adjust 1 kali. Untuk model-model terbaru G-Shock, biasanya jarum jam dan juga jarum menit yang ada pada G-Shock kalian akan secara otomatis bergerak menyesuaikan waktu. Tapi sebelum keluar dari mode penyesuaian, kalian juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap waktu dan juga kalender dengan menekan kembali tombol mode. Ingat ya, bagian yang berkedip atau berjalan menandakan mode yang akan kita setting. Jadi pastikan jam, menit, hari, bulan dan juga tahun telah sesuai dengan keinginan kalian. Dan untuk beberapa model G-Shock lama seperti G7900, zona waktu yang ditampilkan adalah berupa angka. Jadi untuk mendapatkan zona waktu misalnya untuk kota Jakarta, kalian bisa googling dahulu dan yang pastinya kalian akan mendapatkan angka +7 untuk Jakarta. Jadi pilihlah angka 7 pada jam tangan kalian dan pastikan juga data-data lainnya telah sesuai dengan waktu terupdate. Mengapa kita harus menyesuaikan zona waktu, padahal kita bisa melakukan penyesuaian pada jam dan menit secara langsung? Zona waktu akan sangat berguna jika kalian sering melakukan perjalanan antar kota apalagi antar negara. Saat berpindah, kalian cukup mencari zona waktu kota tujuan kalian, misalnya Singapura atau kota-kota lainnya. Dan secara otomatis waktu pada jam tangan G-Shock kalian akan terupdate sesuai zona waktu tersebut. Cara ini tentunya lebih cepat dan praktis dibandingkan jika kalian harus terus-menerus mengubah data jam atau menit
pada G-Shock kalian. Bagaimana guys? Cukup mudah kan untuk melakukan penyetingan pada G-Shock? Ini adalah basic buat kalian untuk memulai mengerti mengenai penyetingan pada jam tangan G-Shock. Tentunya masih ada beberapa hal yang harus kalian pelajari. Namun tanpa menguasai tombol adjust ini, niscaya kalian tidak akan bisa memulai proses penyesuaian. Ibarat kalian ingin memasak di rumah, tentunya kalian harus tahu dahulu cara menyalakan kompor. Jadi ingat ya guys, untuk memulai dan menyelesaikan penyetingan pada jam tangan G-Shock kalian, selalu menggunakan tombol adjust. Dan cara ini sendiri mungkin tidak bisa kalian lakukan pada beberapa model jam tangan G-Shock lainnya. Namun sekitar 80% G-Shock yang ada pada saat ini, rasanya masih menggunakan cara ini dalam melakukan penyetingan. Dan yang pasti jika kalian telah menguasai langkah awal ini, maka selanjutnya kalian akan cukup mudah untuk melakukan ekspor terhadap semua fitur jam G-Shock kalian. Oke, demikianlah tips dari kami, semoga bisa membantu kalian yang sedang mager untuk mencari buku manual G-Shock kalian. Untuk mendapatkan tips dan review G-Shock lainnya, kami sarankan kalian untuk subscribe dan bunyikan lonceng agar mendapatkan notifikasi video baru dari kami.